Bayangin ini, kamu baru aja selesai teleponan sama orang yang kamu sayang. Tapi lagi-lagi obrolan kalian berakhir dengan adu urat. Rasa marah itu tiba-tiba meledak. Mungkin karena masalah yang kelihatannya sepele. Dan sekarang yang tersisa cuma hening yang canggung dan rasa sesal. Kamu pun bertanya ke diri sendiri, kenapa sih aku bisa semarah itu tadi? Rasanya kok polanya gitu-gitu lagi. Ledakan amarah yang enggak sebanding ini udah kayak bom waktu yang pelan-pelan ngerusak hubungan terpenting di hidupmu. Kamu capek, ngerasa bersalah, dan kejebak di lingkaran yang sama. Kalau kamu ngerasa ini relate banget, kamu nggak sendirian kok. Marah itu wajar dan manusiawi. Tapi kalau amarah itu yang justru ngendaliin kamu, nah itu tandanya ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita selami. Agitasi masalah dan janji. Masalahnya, amarah yang enggak terkendali ini bukan cuma emosi sesaat. Dia itu penyabotase tak kasat mata. Tanpa sadar, dia menggerogoti kepercayaan, menciptakan jarak, dan menghancurkan keintiman yang susah payah kamu bangun. Orang-orang di sekitarmu mungkin jadi serba salah, takut kalau mereka memicu ledakanmu berikutnya. Pelan-pelan, ini bisa bikin kamu terisolasi dan kesepian. Yang lebih ngeri lagi, dampaknya nggak berhenti di hubungan sosial. Banyak banget penelitian ilmiah yang nunjukin kalau amarah yang nggak dikelola dengan baik bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, serangan jantung, sampai melemahnya sistem imun. Kemarahan yang kronis juga erat banget hubungannya sama gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, ini bukan sekadar soal gampang emosi, ini masalah yang mengancam kebahagiaan hubungan dan kesehatanmu. Tapi, ada kabar baiknya. Gimana kalau aku bilang ledakan amarahmu itu sebenarnya bukan cerminan dirimu, tapi cuma sebuah gejala dari pemicu-pemicu psikologis tersembunyi yang selama ini kerja di belakang layar. Di video ini, kita bakal bongkar 3 rahasia tersembunyi di balik rasa marahmu. Kita nggak cuma akan paham kenapanya, tapi juga gimana cara ngambil alih kendalinya lagi dengan langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Kalau kamu ngerasa obrolan kita ini penting dan pengen belajar lebih banyak cara buat pahamin diri sendiri, yuk luangin waktu sebentar buat klik tombol like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari kami. Rahasia pertama, ekspektasi yang enggak realistis. Rahasia pertama di balik amarahmu adalah sesuatu yang kita semua punya. Ekspektasi. Lebih tepatnya, ekspektasi yang enggak realistis dan enggak pernah diomongin. Coba deh pikirin, kenapa kita seringkali lebih gampang marah ke orang terdekat dibanding ke orang asing? Jawabannya ada di ekspektasi. Psikolog sosial Harold Kelly dalam teori interdependence menjelaskan kalau kita punya harapan emosional yang jauh lebih tinggi ke pasangan, keluarga, atau sahabat. Kita berharap mereka ngertiin kita tanpa perlu dijelasin. Selalu ada, ngasih validasi, dan bertindak sesuai skenario di kepala kita. Bayangin deh, ekspektasi itu kayak buku panduan rahasia tentang cara memperlakukan aku yang cuma kamu yang bisa baca. Kamu ngasih buku ini ke orang terdekat, tapi sayangnya buku itu ditulis pakai tinta tak kasat mata. Kamu berharap mereka ngikutin aturannya, padahal mereka aja nggak tahu aturan itu ada. Pas mereka ngelanggar aturan di halaman 37, misalnya lupa nanyain kabar kamu hari ini, rasa kecewa langsung muncul. Dan kekecewaan yang nggak diolah, itulah bahan bakar utama dari kemarahan. Kamu mungkin marah karena pasangan dianggap nggak peka, padahal kamu nggak pernah bilang terus terang apa yang kamu butuhin. Kamu mungkin frustrasi sama keluarga karena mereka nggak ngasih dukungan seperti yang kamu bayangin, padahal mereka nggak tahu dukungan kayak apa yang kamu mau.
Kemarahan ini sebenarnya teriakan dari kebutuhan yang enggak terpenuhi, yang lahir dari ekspektasi yang enggak pernah disuarakan. Intinya, kamu marah bukan karena kelakuan mereka, tapi karena realita nggak cocok sama skenario di kepala kamu. Rahasia kedua, luka dan trauma. Masa lalu yang aktif lagi. Rahasia kedua yang sering jadi dalang di balik ledakan amarah adalah luka atau trauma masa lalu yang belum beres. Kemarahan itu sering disebut sebagai secondary emotion atau emosi sekunder. Artinya, marah itu seringnya cuma puncak gunung es yang kelihatan. Di bawah permukaan air, ada emosi primer yang lebih rapuh, kayak rasa takut, malu, sedih, atau perasaan diabaikan. Kita pakai analogi alarm kebakaran, ya. Bayangin di masa lalu, kamu pernah ngalamin sesuatu yang nyakitin. Mungkin kamu dikhianati, diremehkan, atau dibuat merasa nggak aman. Kejadian itu kayak api yang bikin alarm kebakaran di dalam dirimu nyala kencang. Alarm itu berisik dan bikin takut. Nah, setelah apinya padam, kamu mungkin mikir semuanya udah selesai. Padahal sistem alarm kamu sekarang jadi super sensitif. Sekarang, di masa kini, saat ada situasi yang samar-samar, mirip sama kejadian traumatis itu, walaupun skalanya jauh lebih kecil, cuma kayak percikan api, alarm super sensitif itu langsung bunyi dengan kekuatan penuh. Pasanganmu mungkin cuma naikin nada suara dikit, tapi alarm di dalam dirimu nggak dengar itu. Alarm itu mendengar gema dari teriakan di masa lalu. Rekan kerjamu mungkin ngasih kritik membangun, tapi alarmmu meneriakannya sebagai, "Kamu nggak cukup baik," persis seperti yang pernah kamu rasain dulu. Ledakan amarah yang enggak proporsional itu sebenarnya respons alarm yang salah sasaran. Kamu nggak bereaksi ke situasi sekarang, tapi ke gema luka dari masa lalu. Menurut attachment theory dari John Bowlby, pola hubungan di masa kecil sangat memengaruhi cara kita merespon emosi saat dewasa. Kalau kamu tumbuh dengan pola kelekatan yang tidak aman, insecure attachment, kamu bisa jadi lebih peka terhadap sinyal penolakan atau pengabaian, yang akhirnya bikin kamu lebih gampang terpancing marah sebagai cara buat membela diri. Ngikutin aturannya. Padahal mereka aja nggak tahu aturan itu ada. Pas mereka ngelanggar aturan di halaman 37, misalnya, lupa nanyain kabar kamu hari ini, rasa kecewa langsung muncul. Dan kekecewaan yang enggak diolah, itulah bahan bakar utama dari kemarahan. Kamu mungkin marah karena pasangan dianggap nggak peka, padahal kamu nggak pernah bilang terus terang apa yang kamu butuhin. Kamu mungkin frustrasi sama keluarga karena mereka nggak ngasih dukungan seperti yang kamu bayangin, padahal mereka nggak tahu dukungan kayak apa yang kamu mau. Kemarahan ini sebenarnya teriakan dari kebutuhan yang dia nggak terpenuhi, yang lahir dari ekspektasi yang nggak pernah disuarakan. Intinya, kamu marah bukan karena kelakuan mereka, tapi karena realita nggak cocok sama skenario di kepala kamu. Rahasia ketiga, kebutuhan emosional dasar yang terabaikan. Rahasia ketiga, yang nyambung banget sama dua rahasia sebelumnya adalah kebutuhan emosional dasar yang terabaikan. Kalau seseorang gampang banget marah cuma karena hal sepele, itu seringkali sinyal kalau nutrisi emosionalnya lagi kosong. Sama kayak badan yang jadi lemas dan rewel pas lapar, jiwa kita juga jadi gampang tersinggung dan marah ketika kebutuhan emosionalnya nggak cukup. Apa aja sih kebutuhan emosional dasar itu? Kebutuhan untuk merasa didengar, dihargai, merasa aman, dicintai, dan merasa berarti. Waktu kebutuhan-kebutuhan ini nggak terpenuhi dalam hidupmu, baik di hubungan, kerjaan, atau bahkan sama diri sendiri, kamu akan mengalami kondisi yang namanya emotional deprivation atau kelaparan emosional. Coba bayangin, setiap orang punya tangki emosi. Idealnya, tangki ini keisi sama interaksi positif, validasi, dan rasa terhubung. Tapi,
Kalau sehari-hari tangki kamu terus-terusan kosong, atau bahkan bocor karena stres dan kritik, kamu bakal jalan dengan tangki kosong. Di kondisi kayak gini, kamu nggak punya cadangan energi emosi. Guncangan dikit aja, kayak antrean dis robot atau rencana yang gagal, udah cukup buat bikin tangki kosong itu bergetar hebat dan menimbulkan suara bising dalam bentuk kemarahan. Jadi, marah di sini sebenarnya adalah sinyal darurat. Itu cara pikiran bawah sadar kamu buat teriak, "Hei, perhatiin aku butuh sesuatu, kebutuhanku nggak terpenuhi." Mungkin kamu ngerasa nggak dihargai di kantor, dan akhirnya malah melampiaskannya ke pasangan pas pulang. Mungkin kamu ngerasa kesepian, dan marah jadi satu-satunya cara untuk merasakan sesuatu, meskipun itu emosi negatif. Marah jadi respon otomatis karena kamu nggak punya sumber daya emosional yang cukup untuk merespon dengan cara lain yang lebih sehat. Solusi praktis. 3 langkah. Mengambil kembali kendali. Setelah tahu 3 rahasia di baliknya, terus gimana dong? Kabar baiknya, ngelola amarah itu sebuah skill. Dan semua skill bisa dilatih. Ini bukan soal menekan amarah, tapi tentang memahami dan meresponsnya dengan lebih bijak. Yuk, kita bahas 3 langkah praktis buat mulai ngambil alih kendali. Langkah pertama, ciptakan jeda dengan teknik pernapasan sadar. Saat pemicu datang, respon marah bisa terjadi dalam hitungan detik. Buat memotongnya, kamu butuh jeda. Cara paling efektif dan terbukti secara ilmiah adalah lewat pernapasan dalam. Pas kamu mulai ngerasa panas, sebelum ada satu kata pun keluar, berhenti. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan pelan-pelan lewat mulut selama 6 hitungan. Ulangi ini 3-5 kali. Teknik ini secara fisiologis mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang melawan respons lawan atau lari dari amarah. Jeda beberapa detik ini penting banget. Dia ngasih kamu ruang antara pemicu dan reaksi. Ruang di mana kamu bisa memilih respons yang lebih baik. Langkah kedua, lakukan reinterpretasi kognitif. Tanyakan cerita apa yang saya buat. Langkah ini adalah inti dari Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Kemarahan kita seringkali bukan disebabkan oleh kejadiannya, tapi oleh interpretasi atau cerita yang kita buat di kepala tentang kejadian itu. Setelah berhasil menciptakan jeda, tanya ke diri sendiri, cerita apa sih yang lagi saya buat di kepala saya sekarang? Contoh, pasanganmu lupa beli titipanmu. Cerita otomatis di kepala mungkin, dia nggak peduli sama aku, dia emang sengaja. Cerita inilah yang bikin kamu meledak. Sekarang coba tantang cerita itu, ada kemungkinan lain nggak? Mungkin dia capek banget habis kerja, atau mungkin dia lagi banyak pikiran. Latihan ini memindahkanmu dari posisi korban yang reaktif ke pengamat yang objektif. Ini ngebantu kamu merespon pada fakta, dia lupa. Bukan pada fiksi yang menyakitkan, dia nggak peduli. Langkah ketiga, praktikkan komunikasi asertif. Sampaikan kebutuhanmu. Amarah seringkali cuma cara yang nggak terampil buat ngomongin kebutuhan. Solusinya adalah belajar komunikasi asertif. Daripada meledak, coba deh pakai formula. Aku ngerasa, waktu kamu, karena, dan aku harap ke depannya. Nyambung contoh tadi, daripada teriak, kamu tuh nggak pernah dengerin aku. Setelah tenang, coba bilang, aku ngerasa kecewa dan kurang dihargai, emosi saya. Waktu kamu lupa beli titipanku, perilaku spesifik. Karena itu bikin aku ngerasa permintaanku nggak penting. Dampaknya buat saya. Kedepannya, aku harap mungkin kamu bisa catat di HP biar nggak lupa solusi kebutuhan. Komunikasi asertif itu bukan menyalahkan, tapi menjelaskan.
Ini mengubah konfrontasi jadi kolaborasi untuk nyelesain masalah. Ini adalah cara untuk akhirnya menyuarakan isi dari buku manual rahasia kamu, supaya orang lain punya kesempatan untuk benar-benar paham dan memenuhi kebutuhanmu. Kesimpulannya, jadi hari ini kita udah bongkar 3 rahasia besar di balik rasa marah. Ekspektasi yang enggak realistis, luka masa lalu yang aktif lagi, dan kebutuhan emosional yang terabaikan. Kita juga udah belajar 3 langkah praktis untuk mulai mengambil kembali kendali. Menciptakan jeda lewat napas, menantang cerita di kepala kita, dan berkomunikasi secara asertif. Ingat ya, perjalanan ini bukan lari sprint, tapi maraton. Bakal ada hari-hari di mana kamu berhasil, dan mungkin ada hari di mana kamu kepleset lagi. Gak apa-apa. Yang paling penting itu komitmen buat terus latihan dan memahami diri sendiri lebih dalam. Mengendalikan amarah bukan berarti jadi orang yang gak pernah marah, tapi jadi orang yang paham sama amarahnya, dan gak lagi ngebiarin amarah itu menyabotase kebahagiaan dan hubungan paling berharga di hidupmu. Kamu punya kekuatan untuk mengubah pola ini. Nah, sekarang aku penasaran. Dari 3 rahasia pemicu marah tadi, mana nih yang paling klik atau paling kamu rasain? Coba tulis di kolom komentar di bawah, ya. Membaca pengalaman satu sama lain bisa bikin kita merasa nggak sendirian dalam perjuangan ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat ke teman-teman.